Perkenalkan, nama saya Sandi Cakra Prayuda. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga dan masyarakat. Berikut adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keluarga. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Melaksanakan ibadah sesuai dengan agama yang dimiliki atau mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa, serta mematuhi aturan dan menjauhi larangannya, dengan tujuan agar anak selalu berperilaku dimanapun dia berada sesuai dengan nilai dan norma agama. Di dalam sila pertama, yaitu orang tua sebagai pendidik anak di lingkungan keluarganya, perlu mengajarkan kerohanian. Orang tua mengajarkan tentang sila pertama ini tidak hanya melalui teori semata, tetapi melalui praktek langsung dengan anaknya. Seiring berjalannya waktu, saat sang anak dalam masa perkembangannya, maka tindakan yang dilakukan orang tua adalah mengajarkan tata cara membaca kitab suci dan beribadah yang baik dan benar. Setelah anak beranjak memasuki usia remaja, maka orang tua akan sangat berhati-hati, karena pada saat usia ini, anak akan berpetualang menemui jati dirinya. Kenakalan demi kenakalan akan dilakukan anak pada tahap ini. Tugas orang tua saat sang anak sedang beranjak remaja yaitu memantau, membina, dan membimbing agar anak tidak bertindak melalui batas wajarnya. Yang kedua, selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk yang ketiga, selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan sesuatu. Yang berikutnya, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam keluarga sesuai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama, membantu adik belajar dan lainnya. Dua, membantu orang tua. Ketiga, sopan dan santun terhadap orang tua. Sila kedua ini diharapkan membiasakan anaknya untuk saling tolong-menolong, menjunjung tinggi derajat persamaan tanpa membeda-bedakan hak dan kewajiban anak, saling menyayangi, tenggang rasa, semangat gotong royong, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan. Dari sikap ini, maka akan membentuk anak menjadi pribadi yang mempunyai sikap sosial yang tinggi dan anak tidak akan menjadi pribadi yang egois. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama, bermain dengan rukun dengan saudara. Dua, membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Ketiga, bergotong royong antar anggota keluarga untuk menyelesaikan masalah. Perlu dipahami bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia, dan ini menjadikannya sebagai negara yang heterogen, artinya memiliki banyak keragaman. Indonesia yang luas dan beraneka ragam ini bukanlah menjadi suatu ancaman, melainkan sebagai suatu kekuatan untuk saling mengenal dan memahami. Perbedaan tersebut umum ditemukan dan bahkan dapat dengan mudah ditemukan pada lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga. Beberapa di antara kita tentu memiliki orang tua yang berasal dari suku yang berbeda, contohnya ibu yang berasal dari suku Jawa dan ayah yang berasal dari suku Sulawesi. Namun, mereka memiliki ikatan persatuan yang kuat dan mampu membina keluarga serta membesarkan anak-anaknya dengan baik. Dan itu merupakan contoh konkret persatuan yang dapat ditemukan di lingkungan keluarga. Dalam sila ketiga ini, orang tua harus menempatkan kesatuan dan persatuan di atas segala kepentingan pribadinya. Orang tua mempunyai peranan untuk menyatukan tiap perbedaan pendapat yang terjadi antara hubungan anak dan orang tua. Orang tua mencontohkan sikap toleransi antar umat demi persatuan dan kesatuan dengan cara menjaga pergaulan dan hubungan yang baik dengan para tetangganya, walaupun beda ras, agama, suku, dan budaya. Dari sikap itu pula, akan ditiru oleh sang anak yang akan mudah bergaul dengan lingkungannya, sekiranya dan mampu menghargai sekitar setiap perbedaan pendapat demi terciptanya persatuan dan kesatuan. Anak akan mampu merangkul temannya yang berbeda agama, suku, maupun ras untuk bermain bersamanya. Sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Peranan orang tua di dalam sila keempat adalah dengan mengajak anaknya untuk bermusyawarah untuk mencapai kesepakatan dengan kekeluargaan dan tidak memaksakan kehendaknya kepada anak. Sikap demokrasi yang sangat dijunjung dalam sila keempat, apabila terjadi sesuatu yang berlawanan antara orang tua dan anak, maka sikap orang tua selaku pemimpin dalam keluarga adalah dengan mengutamakan duduk bersama untuk diskusi dan bermusyawarah agar tercipta hubungan yang kondusif antara orang tua dan anak.
Nah, dari sikap itu, anak akan mampu menguasai dirinya sendiri agar dapat memahami segala bentuk perbedaan pendapat. Kebiasaan tersebut dapat dimulai dari lingkungan keluarga yang ramah terhadap perbedaan pendapat, serta tidak saling memaksakan kehendak sehingga kebutuhan minat dan bakat anggota keluarga dapat terpenuhi sepenuhnya dan hubungan harmonis antara orang tua dan anak maupun antara anggota keluarga lainnya dapat terjaga. Implementasi kedua sesuai dengan nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kedua adalah mengedepankan toleransi dan keadilan dalam mengemukakan dan mendengar pendapat dalam musyawarah. Yang ketiga, keputusan akhir dalam musyawarah harus disetujui oleh semua pihak, karena atas keputusan bersama. Orang tua harus mengajarkan nilai-nilai kerakyatan kepada anak. Artinya, orang tua jangan pernah bosan menunjukkan sikap demokratis kepada buah hatinya. Contoh sederhana, jika anak menjadi ketua kelas, maka dia akan bersikap secara bijak dan adil jika ada suatu permasalahan. Mengajak bermusyawarah untuk mencapai mufakat, tidak memihak salah satunya walaupun teman dekat, mendengarkan dan menghargai pendapat, mencari solusi yang lebih baik dan benar tanpa merugikan salah satu pihak. Yang berikutnya, sila 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah mengedepankan sikap adil antar anggota keluarga. Keadilan ini berlaku untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk juga hak dan kewajiban yang dimiliki masing-masing individu. Selain itu, setiap pelanggaran terhadap hak orang lain maka perlu diberikan sanksi yang sesuai tanpa memandang latar belakang dan kelas sosial. Keadilan adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Jadi, orang tua harus membiasakan bersikap adil terhadap anaknya. Jangan sampai orang tua memperlakukan anak dengan kadar kasih sayang berbeda. Misalnya, ketika anaknya saling bertikai, orang tua harus bijak dalam mengadilinya. Orang tua tidak boleh memihak lantaran anak bungsu lebih muda, akan tetapi harus mencari solusi yang seadil-adilnya, agar anak tidak merasa dimarginalkan atau dianaktirikan. Setiap anak juga mempunyai hak untuk menyampaikan pendapat kepada orang tuanya. Cara kita memperlakukan anggota keluarga di rumah dapat mencerminkan bagaimana kita memperlakukan orang lain di luar rumah. Oleh sebab itu, perlunya dibiasakan ini sejak dini untuk adil dalam bertindak tanpa pandang bulu, sesuai dengan konsep hak dan kewajiban yang ada. Yang kedua, melaksanakan kewajiban dan menghormati hak anggota keluarga lainnya. Yang ketiga, kepentingan bersama dikedepankan dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama adalah menghargai keyakinan dan kepercayaan antar umat beragama. Artinya, menghormati agama yang dianut orang lain sebagai bentuk toleransi serta memperkuat tali persaudaraan di antara umat beragama. Yang kedua, menciptakan kerukunan dan suasana harmonis di lingkungan masyarakat. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan masyarakat sesuai sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menghargai perbedaan di tengah masyarakat yang terdiri dari banyak suku, agama, ras, dan adat istiadat, karena kita semua sama. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan, dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi. Ketiga, tidak melakukan diskriminasi pada siapapun. Diskriminasi ini yang dimaksud adalah membeda-bedakan sesama warga negara, baik perbedaan karena tingkat pendidikan, kondisi ekonomi, dan lain sebagainya. Yang keempat, mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, menjaga keseimbangan dalam hak pelaksanaan dan kewajiban. Jangan sampai hak dan kewajiban kita mencederai hak dan kewajiban orang lain. Sila ketiga Persatuan Indonesia. Yang pertama, menciptakan rasa persatuan dan kesatuan dalam lingkungan masyarakat yang heterogen, sehingga terbentuknya hubungan yang harmonis antar elemen dalam masyarakat. Yang kedua, melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat tradisional, bahasa, dan lain-lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengutamakan pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan dalam kehidupan kita.
apabila hal tersebut berkenaan dengan kepentingan dua orang atau lebih. Yang kedua, tidak melakukan paksaan pada orang lain agar menyetujui apa yang kita katakan atau lakukan. Begitu pula sebaliknya, tidak ada yang dapat memaksakan kehendaknya pada kita. Yang ketiga, menghormati hasil musyawarah, sekalipun bertentangan dengan pendapat kita dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Keempat, mencalonkan diri atau mengajukan seseorang untuk menjabat suatu jabatan tertentu sebagai salah satu perwujudan demokrasi. Yang kelima, mengawasi dan memberikan saran terhadap jalannya penyelenggaraan kedaulatan rakyat yang dilakukan oleh pemerintah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, selalu aktif dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, ronda malam, bergotong royong membersihkan rumah, kelas, atau sekolah, dan juga lingkungan. Yang kedua, berbuat adil kepada siapapun, tidak membeda-bedakan orang lain. Yang ketiga, saling menghormati dan memberikan toleransi antar umat beragama. Yang keempat, mematuhi norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kelima, menyeimbangkan hak dan kewajiban kita di masyarakat. Nilai Pancasila yang mulai bergeser pada saat ini. Menurut saya, nilai Pancasila yang paling banyak bergeser adalah nilai Pancasila pada sila pertama, kedua, dan kelima. Akhir-akhir ini, nilai-nilai Pancasila sudah tidak dihiraukan dan sudah diabaikan oleh masyarakat, termasuk generasi muda di dalamnya. Nilai Pancasila yang seharusnya menjadi pandangan hidup, dasar negara, dan pemersatu negara sekarang sudah mulai terbengkalai, artinya sudah tidak memiliki arti lagi. Banyak masyarakat yang tidak mementingkan Pancasila, sehingga norma dan bahkan moral bangsa ini sudah mulai memudar. Hal ini terlihat dari maraknya kejadian-kejadian yang bertentangan dengan nilai Pancasila yang melanda Indonesia. Kaum muda yang merupakan calon tulang punggung dan penerus bangsa malah melakukan hal yang bertentangan dengan Pancasila. Penyebab pemudarnya nilai Pancasila di kalangan remaja ialah adanya globalisasi. Dengan adanya globalisasi, maka generasi dengan mudah dan cepat mendapatkan segala informasi dari seluruh dunia. Informasi tersebut termasuk kebudayaan dan cara hidup manusia dari berbagai belahan dunia. Dan karena kurangnya pengetahuan dan bimbingan, kerap kali remaja tidak mampu menyaring informasi yang mereka dapat, dan kebanyakan mereka tidak berpikir panjang. Mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang berbau barat itu keren dan dijadikan panutan. Padahal, budaya barat sangat tidak sesuai dan berbeda dengan budaya Indonesia, sehingga pengaruh-pengaruh globalisasi tersebut membuat banyak anak muda kehilangan kepribadian diri mereka sebagai bangsa Indonesia. Arus globalisasi ini dinilai sangat cepat masuk ke dalam masyarakat, terutama di kalangan remaja di Indonesia. Dilihat dari cara berpakaian, banyak remaja-remaja yang bergaya layaknya selebritis yang cenderung ke barat-baratan. Mereka memakai pakaian yang minim bahan, padahal cara berpakaian tersebut jelas tidak sesuai dengan kebudayaan kita. Kedua, teknologi internet dapat memberikan informasi tanpa batas dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja dan di mana saja dan kapan saja. Apalagi, yang namanya internet tidak bisa lepas dari keseharian kita. Jika digunakan dengan semestinya, maka akan memperoleh banyak manfaat positif. Namun, jika disalahgunakan akan membawa dampak buruk bagi kita. Kemudian, rasa sosial terhadap masyarakat akan memudar karena mereka lebih memilih aktif dan berinteraksi di media sosial dan lebih sibuk memegang handphone masing-masing ketimbang berinteraksi secara langsung dengan orang lain. Dan lebih parahnya lagi, jika teknologi tersebut disalahgunakan untuk hal-hal yang negatif, contohnya penyebaran hoax, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Hal tersebut merupakan bentuk pergeseran nilai sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita juga bisa melihat dari sikap atau attitude sekarang banyak anak muda yang tingkah lakunya dinilai tidak sopan santun dan cenderung cuek. Tidak ada rasa peduli terhadap lingkungan sekitarnya, karena globalisasi menganut kebebasan dan keterbukaan, sehingga banyak anak muda yang bertindak sesuka hati, contohnya saat di tempat umum. Ketika mereka berpas-pasan dengan orang yang lebih tua, mereka tidak memberi salam maupun menyapa, melainkan biasanya menghindar atau menghindari kontak mata, mengalihkan pandangan dengan orang yang lebih tua, dan sebagainya.
Tidak sedikit juga kasus di negara yang disebabkan oleh suatu kelompok yang tidak memahami nilai-nilai Pancasila, terutama dalam keadilan yang masih kurang diperhatikan dan dipandang sebelah mata. Seperti kasus-kasus yang terjadi pada saat ini, terutama kasus korupsi. Hukuman koruptor saat ini dianggap tidak memberikan efek jera dan tidak adil. Padahal, yang dilakukannya itu seharusnya diberi hukuman yang seberat-beratnya dan pastinya adil. Ditambah lagi, undang-undang saat ini yang dianggap melemahkan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, seolah-olah memberikan kesempatan dan ruang gerak pada koruptor. Inilah keadaan sekarang yang saat ini tidak mencerminkan sila kelima Pancasila. Maka dari itu, ada beberapa cara untuk menumbuhkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme, antara lain pendidikan agama yang harus menjadi peranan penting untuk membentuk ketakwaan pada diri generasi muda Indonesia. Agama selalu membawa manusia pada jalan yang benar, dan agama juga mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik bagi sesama. Jika kurangnya pegangan seseorang pada ajaran agama, maka hilanglah kekuatan pengendali yang ada dalam dirinya. Namun, jika setiap orang, utamanya generasi muda, teguh dengan keyakinannya kepada Tuhan serta menjalankan agama dengan sungguh-sungguh, tidak perlu adanya pengawasan yang ketat, karena setiap orang sudah dapat menjaga dirinya sendiri dan dapat mengendalikan dirinya agar tidak melanggar hukum-hukum dan ketentuan-ketentuan Tuhan. Yang kedua, pendidikan moral bagi anak hendaknya dilakukan sedini mungkin agar membentuk generasi muda yang bermoral dan taat kepada norma aturan. Pembinaan norma dan moral di rumah tangga misalnya harus dilakukan dari sejak anak masih kecil, sesuai dengan kemampuan dan umurnya. Pembinaan moral pada anak di rumah tangga dengan cara harus dibiasakan. Seperti halnya rumah tangga, sekolah pun mengambil peran penting dalam pembinaan moral anak muda. Hendaknya dapat diusahakan agar sekolah menjadi sarana yang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental dan moral anak muda, di samping tempat pemberian pengetahuan, pengembangan bakat, dan kecerdasan. Dengan kata lain, sekolah merupakan sarana sosial bagi generasi muda, di mana pertumbuhan mental, moral, dan sosial, serta segala aspek kepribadian berjalan dengan baik. Berikutnya, pendidikan Pancasila yang harus ditanamkan, sehingga dapat menjadi pedoman dan landasan bagi generasi muda. Di dalam lingkungan sekolah, kita rasa pendidikan Pancasila masih sangat kurang. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila kurang menjadi perhatian yang penting bagi kalangan remaja, karena nilai-nilai Pancasila dianggap kurang menarik untuk diterapkan. Bahkan, lebih parahnya, belakangan ini remaja semakin mengarah kepada paham barat yang identik dengan hidup bebas. Dan mereka seakan-akan telah lupa memiliki dasar negara sendiri, yaitu Pancasila. Kemudian, menumbuhkan kesadaran dalam diri generasi muda Indonesia untuk membangkitkan semangat Pancasila. Menumbuhkan semangat nasionalisme, misalnya mencintai produk dalam negeri. Di era sekarang ini, nilai-nilai Pancasila harus ditumbuhkan dalam diri kita masing-masing. Hargailah para pejuang yang rela mati-matian demi ideologi bangsa kita ini, tidak buta sejarah dan menumbuhkan sikap cinta tanah air seperti para pahlawan kita. Berikutnya, menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dengan sebaik-baiknya. Kesampingan ego kita, tumbuhkan sikap kepedulian dan sikap yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, maka dengan itu, kehidupan bangsa dan bernegara di negara kita ini akan tercipta. Persatuan, kesejahteraan, kedaulatan rakyat, dan keadilan dengan sendirinya. Berikutnya, menanamkan dan melaksanakan ajaran agama dan keyakinan dengan sebaik-baiknya. Lebih selektif terhadap pengaruh globalisasi di bidang politik, ekonomi, maupun budaya bangsa. Pemerintah juga perlu menyiapkan strategi kekinian dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila di generasi muda, memanfaatkan platform media sosial maupun teknologi informasi yang ada merupakan metode efektif. Pemerintah bisa memanfaatkan sejumlah tokoh pemengaruh atau influencer di media sosial sebagai media untuk mengenalkan nilai-nilai Pancasila. Dapat juga dilakukan dengan menggali berbagai nilai Pancasila yang bisa disampaikan dengan metode yang tidak menggurui dan sesuai dengan selera generasi milenial. Dalam mengamalkan nilai Pancasila, membangun semangat kebinekaan merupakan strategi yang bisa dilakukan.
pengakuan terhadap berbagai perbedaan, perlakuan sama terhadap berbagai komunitas, serta penghargaan yang tinggi terhadap hak asasi manusia harus ada dalam setiap kebijakan pemerintah. Strategi selanjutnya adalah penguatan nilai Pancasila berbasis kearifan lokal. Nilai Pancasila dihasilkan dari akar rumput budaya masyarakat Indonesia, maka kearifan lokal jangan pernah dilupakan. Cukup sudah materi yang saya sampaikan saat ini. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari.